kemarin itu di Haul Guru Sekumpul itu hal yang sangat keren bagiku. Apa? Itu di sepanjang jalan semuanya gratis. Bahkan BBM. Luar biasa. Luar biasa sekali. Yang akhirnya gara-gara kehebatan beliau ini, beliau itu dianggap wali. Dianggap wali. Jangan percaya kepada orang yang kemudian bisa terbang. Atau bisa apa, bisa keluar api. Ya pesulap merah bisa masalahnya. Iya kan? Iya, Bisa benar. Iya. Itu Majang, fotonya siapa itu? Di belakangnya fotonya Guru Gembul. Lupa aku. Ada, coba cek aja itu. Artinya Majang foto juga, tapi secara online. Benar. Bagi saya ya omongannya yang cukup panjang itu bermenit-menit menyanggah dirinya sendiri sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat KIO, kali ini KIO jalan-jalan. Kebetulan aja sih, kebetulan jalan-jalan karena anak didik kami berdua, saya dan Bung Uzat masuk semifinal ASPI di Mahat Ali Sukoharjo. Dan kebetulan di sini juga karena gudangnya orang-orang berilmu, kita manfaatkan. Salah satunya adalah teman saya ini yang sekarang sudah ada jadi apa? Udah jadi apa-apa. Jadi apa? Beliau adalah salah satu dosen di sini. Takdirian ya. Takdirian, terserah lah. Memang orangnya low profile. Tapi sebelum itu ini banyak sekali ini sponsornya ya. Ada P2S2 yang paling penting ini Bung. Apa? Tanwirul Afkar. Oh ya yang ya. Tanwirul Afkar, kita juga di studionya Tanwirul Afkar. Ini adalah majalah Mahat Alim 2 ya. Kita pernah buat ini dulu ya. Pernah, sampai tertidur itu pernah. Dan ini sangat progresif sekali. Progresif. Ya. Ini harganya berapa ini? Kawan-kawan ini banyak penontonnya di belakang ini. Ini harganya berapa ini? 15. Harganya 15.000, nanti dikasih di bawah ini ya kalau yang mau mesen. Tanwirul Afkar, dan satunya. Ini kalau ini M2 ya Bung ya? M2. Kalau ini M1 itu strata S1 ya. Ini gamis karyanya anak M1. Ini harganya berapa ini? Ini 10.000, sama-sama majalah yang patut dijadikan rujukan. Patut. Di dalam agama. Karena ustadz-ustadznya seperti beliau ini. Luar biasa. Saya sebenarnya juga ustadz. Cuma tidak diterima aja. Oke, sudah promonya sudah selesai. Kita akan membahas sedikit topik lah. Kita belajar dari beliau tentang satu fenomena, yaitu dari videonya Guru Gembul kemarin. Di saat Haul Guru Sekumpul. Itu berjuta-juta umat katanya. Itu membuat beliau takjub. Tapi ada satu yang bahasanya kalau tidak salah miris gitu. Bahwa dengan kerennya Guru Sekumpul itu digandrungi itu sampai di rumah-rumah itu katanya ada foto-foto. Guru Sekumpul di rumah makan di manapun itu ada fotonya Guru Sekumpul, katanya ngambil berkah. Gitu. Yang mana kritikannya Guru Gembul itu adalah menggantungkan rizki kepada keberkahan yang ada di foto itu. Itu sebenarnya itu konteksnya ya kawan. Kajian Islamnya itu gimana? Ini kajian Islam Pak, pikiran saya. Gimana? Pikiran kamu. Ini orang Islam ini. Iya. Pikiran kamu. Gimana? Karena begini ya, saya sedikit menonton ya. Apa yang disampaikan Guru Gembul ya. Guru Gembul. Bagi saya ya, dia hanya berlandaskan nalar dia untuk memahami cara menjustifikasi nalar dia dengan menampilkan hadis-hadis. Oh, gitu. Jadi Kak, hadis itu tidak ditempatkan konteksnya tapi digunakan sebagai pembenaran kepada pemikirannya gitu ya? Iya. Bahasa lain kan begini, dia boleh jadi saya tidak tahu maksud utamanya. Dia sendiri bertabarruk dengan hadis untuk memviralkan dirinya. Benar, sama juga berarti. Sama juga dengan tukang nasi gitu ya. Cuma dia tidak mau ngaku atau memang tidak sadar, saya tidak tahu. Ya. Oh iya. Dia kan ingin menjustifikasi apa yang dia omongkan bahwa
pikiran masyarakat itu tidak benar. Padahal Padahal dia melakukan hal yang sama dengan model masyarakat. bertabarruk. Iya, benar. Iya, bertabaruk, mengambil berkah, mengambil manfaat dengan adanya hadis untuk jadikan justifikasi bahwa omongan dia juga sakral dan perlu didengar. Dan itu beruang. Nah, ya itu beruang. Dan itu beruang. Itu kawan. Mencari rezeki juga kan. Di awal saja. Dari titik ini sudah sama dia. Oke, lanjutkan gimana. Bagi saya ya omongannya yang cukup panjang itu bermenit-menit menyanggah dirinya sendiri sudah. Iya. Artinya kalau mau ditutup kontennya hari ini selesai kita tidak usah bahas sebenarnya ya. Iya. Tapi kan kita butuh konten kan. Iya. Tapi kita masih tetap ingin membahasnya sebenarnya. Ya. Kawan di awal ini sudah sangat luar biasa ya. Itu tidak terpikirkan oleh saya. Tapi sebenarnya bertabarukan kayak gitu itu gimana? Tabarruk ya begini ya, boleh jadi setiap agama punya caranya ya untuk menghasilkan hal positif pada dirinya. Ya beragam-agam. Tetapi karena saya orang Muslim, agama saya Islam, maka kita juga punya cara tersendiri untuk menghasilkan inspirasi, mendapatkan manfaat dari hal yang di luar kita. Kalau dengan hal yang seperti itu, apakah dibenarkan di dalam Islam? Dibenarkan. Gimana itu? Ya, kita mengambil manfaat atau bahasa lebih bisa mengambil ilmu, mengambil rezeki, itu tuntutan semua, tuntutan Tuhan tuntutan Tuhan untuk mendapatkan hal positif dari baik dalam diri kita atau di luar diri kita. Memang disuruh Tuhan gitu ya? Iya. Caranya itu maksudnya dalam katakan Islam itu mengatur cara-cara bagaimana kita mendatangkan itu semua. Iya. Apakah caranya seperti itu memang dibenarkan? Banyak cara bahkan diajarkan oleh Nabi sendiri. Hal-hal yang seperti itu? Iya. Hal-hal seperti itu. Contoh bertabarruk dengan membaca. Ini ada tabarruk bil amal. Ya, bertabarruk dengan kita melakukan amal. Kita sendiri nih. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menghapus dosa, menghapus kesalahan. Itu contohnya Rasulullah pernah mungkin ya mengajarkan kita untuk beristighfar. Itu kan berarti dengan bacaan agar dosa kita diampuni. Kita bertabarruk ya. Mengambil berkah dengan bacaan itu dosa kita akan diampuni gitu. Ada kita diajarkan juga barang siapa kata Nabi membaca surat Waqiah dimurahkan rezekinya. Begitu. Iya. Nah itu kan berarti bertabaruk dengan bacaan gitu. Tapi gini, kan memang kayak gitu memang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan dan oleh ulama itu turun temurun. Tobakoh itu semuanya rata-rata. Kalau bertabaruk kepada hal-hal yang selain bacaan. Kalau bacaan kan jelas nih diajarkan oleh Nabi. Kalau kepada foto-foto kayak gitu. Kepada foto. Ya, artinya ngasih foto di sana dalam rangka tabarukan gara-gara beliau adalah orang yang saya kagumi. Gimana itu? Banyak, artinya sebelum berbicara Islam ya kita sebagai orang Indonesia sering memajang foto presiden. Ya, apalagi Pak Soekarno tokoh utama. Bahasa Arabnya kan tabaruk mengambil berkah memang ya. Kalau di Indonesia kan. Kita memajang foto beliau kan biar kita mengingat perjuangan beliau. Itu kan mendapat hal positif dari kita. Mengingat, refleksi kembali apa yang menjadi perjuangan beliau kan gitu. Kemudian kontribusi beliau kepada negara ini dengan hanya melihat foto. Kita tidak nutup. Tapi kita melihat foto beliau, kita mengingat. Itu kan hal positif. Kalau di bahasa Arab kan biar lebih sakral, tabarruk itu namanya. Oh iya. Gitu. Dan lagi juga kalau orang-orang alim misalnya kayak guru. Kan kalau gak di bahasa Arab kan itu kan seakan bukan tabarruk. Nah itu problemnya. Benar. Ya, ini judul Tanwirul Afkar. Ya, Tanwir Afkar, menerangkan pikiran, menyinar pikiran. Dari kata-kata ini kita mendapatkan inspirasi. Jadi kalau di bahasa Arab kan tabarruk. Dan kita tidak jelas-jelas tidak menyembah kata ini. Iya benar. Ya kan ya, betul ya. Gitu. Tidak mengurangi keimanan kita juga. Tidak mengurangi. Kan, ya. Dan gini ya, Bung. Sebenarnya kalau seandainya ada foto orang alim juga, orang yang kita kagumi, kita mau maksiat kan. Jadi enak sendiri gitu. Jadi ragu, dah enak. Dah enak pasti. Contohnya saya lah. Iya. Bukan hanya saya rasa semua santri. Misalnya ada fotonya Kiai As'ad di sini. Kemudian karena di sini dilarang merokok, kita merokok. Rasanya sebagai santri pasti ada dah enak. Dah enak, kadang merasa berdosa bahkan itu. Ya gitu kan. Kita di rumah ada ruang tamu, ya kamar tidur. Nah
Itu kadang kita milih mau naruh foto kiai itu di mana. Iya benar. Yang aman di mana kira-kira, tempatnya kemaksiatan di mana, tempatnya kita ingat gitu. Ini kan bagus kan? Ya. Tempatnya kita ingat pada Tuhan itu kan menjadi inspirasi. Benar. Gini gampangnya Bung, kita kan untuk ingat pada Tuhan secara mandiri itu sulit. Iya benar. Iya kan? Harus ada wasilah ya. Ada wasilah, saya kira semua orang paham itu. Enggak Bung. Oh enggak paham ya? Ada yang enggak paham ya? Wahabi tidak mau wasilah. Oh gitu ya? Tidak mau. Iya itu yang sering kita bahas itu. Mereka tidak mau kalau wasilah-wasilah itu. Bisa syirik kamu. Mendengarkan lagu aja kamu ditusuk telinganya nanti. Iya. Tapi berarti tidak ada problem ya kepada hal Sekira itu. tidak ada problem. Selama kan catatan utamanya kita tidak menuhankan itu. Dan juga gini, kalau protesku kepada Guru Gembul, dia seakan membaca pemikirannya orang dan di satu sudut pandang aja. Iya betul. Dari sudut pandang negatif aja. Iya. Padahal dengan menaruh bertabarukan pada foto-foto itu malah jadi hal positif, bukan hal negatif. Iya. Sekalipun realitanya memang biasanya yang takdim kepada orang-orang kayak gitu itu banyak orang miskin. Mungkin sudut pandangnya Guru Gembul itu kayak gitu. Tetapi kan tidak boleh kita pungkiri ya, tidak kemudian secara universal atau semua masyarakat yang memajang foto guru sekumpul itu kemudian hanya bertabarruk untuk mendapatkan rezeki dengan memajang foto itu tanpa bekerja. Oh iya kan benar. Kan bisa Benar. kan perlu penelitian juga. Seakan benar ya, seakan kalau dari perkataan Guru Gembul orang tidak bekerja, hanya bertabarukan aja. Nah itu problemnya. Ya. Padahal dia ngaku itu bahwa dia duduk di warung. Itu kerja yang kerjanya majang gitu. Ya selain majang foto guru sekumpul juga bekerja berdagang. Buktinya dimanfaatin guru siapa tadi itu namanya? Guru Gembul. Guru Gembul ya. Guru Gembul. Tapi jadi dia berargumen dengan tidak sadar yang sudah dialami. Benar. Memang kayaknya Guru Gembul harus masuk Mahatali. Biar masalahnya lulus pak tidak. Oh iya, gawat. Nah gitu yang problem kan. Nah, itu saya tidak bisa komentari kecuali ketemu langsung. Iya kan gini kan. Tidak tahu saya tidak terlalu banyak mengikuti videonya orang Guru itu. Gembul ya? Tidak lihat kamu? Guru Gembul ya. Ya. Videonya yang banyak itu. Ya. Setahu saya dia kalau baca kitab kurang. Ya. Tidak bisa. Makanya dalilnya hadis yang ditampilkan pas terjemahan. Ya benar. Nah itu. Itu bukan hanya Guru Gembul Bung. Guru-guru yang lain ya? Harry Pras. Tapi ini lebih lebar lagi dengan. Enggak maksud saya begini. Takutnya Guru Gembul itu tidak berlandaskan pada hadis. Tetapi berlandaskan bukan kepada terjemahan. Oh iya, dari hadis itu. Yang boleh jadi terjemahannya sangat berbeda dari hadisnya. Ibu. Iya, boleh jadi keliru. Apalagi tidak pakai nalar usuliyah. Bahkan Guru Gembul itu bilang di podcastnya Deddy Corbuzier itu bahwa orang-orang itu dipatahkan kepintarannya, dijadikan bodoh gara-gara orang tidak boleh menafsirkan Al-Quran versinya. Versinya ya? Versinya masing-masing orang kan bahaya itu. Tapi sebenarnya boleh nggak kita menganalisis agama hanya dengan pikiran kita? Ya, tetapi harus dibekali dengan teori. Dan teorinya tidak boleh teori logika saja ya? Iya, karena begini, gampangnya begini. Kenapa kok kita tidak boleh secara mandiri menafsiri atau memahami teks otoritatif agama baik Al-Quran atau hadis? Ya, karena begini, Al-Quran itu turun dengan gaya bahasa Arab. Ya. Untuk memahami bahasa Arab itu kita harus punya malakah, kemampuan. Kebiasaan ya. Apa dauk Iya dauk, kemampuan atau apa namanya nalar. Rasa bahasa Arab ya. Atau tobi'ah ya, tobi'ah untuk mengerti bahasa Arab. Dan itu tidak bisa kemudian orang Indonesia terlepas dari mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana kata itu bisa berbeda arti karena bergabung dengan kata lain. Satu kata bergabung dengan kata lain yang lagi, itu bisa berbeda arti lagi. Begitu. Itu tidak kadang di bahasa Indonesia, bukan kadang, seringkali tidak diajarkan karena memang beda bahasanya. Dan sulit juga. Artinya nalar orang Indonesia kalau itu kemudian secara mandiri menerjemahkan teks Al-Quran itu bahasa Arab, gimana menurut kamu? Gampangnya begini, saya orang yang tidak ngerti bahasa Jawa. Ya, Anda ngerti kan bahasa Jawa bisa.
Lalu saya ingin menalar ucapan kamu yang berbahasa Jawa versi Madura saya. Ya. Berarti gini kan? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, itu bisa, logis. bisa. Saya kira logis. Karena kita belajar dari terjemahan, karena memang sekalipun Al-Quran ada terjemahannya, ingat itu tidak merangkum semua makna Al-Quran. Tidak mewakili. Benar. Iya, tidak mewakili. Berarti di dalam konteks ini tidak ada masalah sebenarnya ya? Tidak ada masalah. Guru gembur yang bermasalah berarti? Yang bermasalah karena dia menyalahkan orang. Itu yang sering KIO sampaikan bahwa seperti misalnya Mas Heri itu yang menjadi teman karib kita itu. Itu kita tidak menyalahkan ketika dia mengatakan ini haram. Iya, pendapat itu ada, tapi tidak usah menyalahkan yang lain. Iya. Artinya haram itu ya kamu tidak apa-apa haram, ikut pendapat yang ini, tapi tidak usah menyalahkan yang ini, konteksnya masing-masing aja. Saya mengingat begini pernyataan ulama. Saya kira ini banyak bisa dicari ya. Man katsura ilmuhu itu qalla inkaruhu 'alan nas. Oh iya, benar. Kalau ilmunya banyak tak itu gampang menyalahkan. Tak gampang menyalahkan. Nah, kalau misalnya saya disanggah kata-kata itu kan guru gembul banyak ilmunya. Kok bisa menyalahkan? Nah, ilmu yang mana yang itu? Iya benar. Kalau ilmunya hanya logika murni misalnya. Comot sini, comot sana, ada itu Heri Pras. Oh, itu ya? Iya, Heri Pras. Akhirnya menyalahkan sini sana. Iya benar. Itu hasilnya. Benar. Tapi kalau ilmunya dihasilkan karena kita proses belajar yang panjang gitu, kita juga tidak akan mudah menyalahkan. Karena boleh jadi orang mikirnya gini gara-gara kayak gini gitu ya. Tidak melihat hasilnya. Tapi bagaimana proses itu sampai kepada hasil itu ya. Iya betul. Oke Bung, itu pembahasan kita tentang guru gembul ya. Guru gembul. Tapi bahwa konteksnya ini kan sebenarnya guru sekempul. Tapi sebelum itu ya. Gimana? Kalau kamu cek lagi kayaknya YouTube-nya Guru Gembul itu, YouTube-nya, akunnya itu di YouTube-nya, itu majang fotonya siapa itu? Di belakangnya fotonya Guru Gembul. Lupa aku. Ada, coba cek aja itu. Artinya majang foto juga tapi secara online. Benar sama aja. Toko itu pendidikan itu, siapa namanya saya lupa. Semuanya. Sulodo itu siapa? Iya. Kayaknya itu yang kayaknya beliau yang dipajang gitu. Beliau bertabaruk agar beliau itu terlihat berilmu. Gitu kan? Benar. Nah itu secara mandiri itu sudah bilang sebenarnya. Ucapan saya yang panjang itu tidak ada artinya dengan foto ini. Ternyata cukup mengerikan ya. Oke Bung, kita pindah topik ya. Kepada guru sekumpul nih. Iya. Kemarin itu di haul guru sekumpul itu hal yang sangat keren bagiku. Apa? Itu di sepanjang jalan semuanya gratis. Bahkan BBM. Luar biasa sekali. Yang akhirnya gara-gara kehebatan beliau itu dianggap wali. Sebenarnya wali di dalam Islam itu gimana Bung? Aduh saya repot nih. Gini kalau masalahnya. Gimana? Tadi kan kita bicara guru gembul. Ya. Yang kadang referensinya kurang. Ya. Saya gak pakai referensi tadi kan. Ngomongnya sembarangan kan. Ya. Kalau bicara itu misalnya agak serius dan kita menyingkirkan masalah guru gembul. Itu kita perlu referensi. Atau tidak perlu referensi. Terserah yang mana. Tidak perlu Kalau referensi. tidak perlu referensi artinya omongan saya ini banyak salahnya. Gitu tidak apa-apa. Boleh jadi banyak salahnya. Karena sobat-sobat KIO ini sobat-sobat cerdas Bung. Gitu. Yang semua informasi kita tidak ditelan mentah-mentah. Bisa disaring sendiri gitu. Ayo Bung, keluarkan. Gimana tadi pertanyaannya? Kewalian di dalam Islam itu loh. Gimana itu? Wali di dalam Islam itu. Apakah benar-benar ada kewali dan seperti apa wali-wali? Sebenarnya begini ya. Banyak pendapat soal untuk mengidentifikasi siapakah itu wali. Iya. Saya lupa ini Nabi Isa apa Nabi Musa. Tetapi seingat saya kutip itu di kitabnya Imam Sya'roni. Apa yang Lataiful Minan ya. Atau Mizan ya? Bukan, satunya lagi saya lupa namanya. Siapakah wali itu? Bilang begini. Man alima wa amila bihi. Kana waliyan hakon. Apa maksudnya itu? Iya. Ini Arab belum mulai bisa ya. Ya. Tapi
Tapi bisa translate, Bung. Bisa. Bisa. Kalau saya translate, jangan beda makna ini. Ya. Gimana? Barang siapa yang alim tahu. Wa amila bini, wa amila bihi. Ya, ini harus dikumpulkan, tidak boleh dipisah. Aunya bukan litakhir. Tidak bisa juga berkumpul begini. Au litakhir tidak bisa. Ya. Wa amila bihi dan mengamalkan. Standarnya mengamalkan. Kana waliyan hakun. Maka orang itu wali yang sejati. Jadi standarnya wali sejati punya ilmu mengamalkan. Begitu. Satu versi. Oh, satu versi. Oke. Menurut Nabi Isa atau Nabi Musa. Kita cek lagi nanti. Di Twitter saya sudah ada. Oh ya, oke. Kemudian selanjutnya kita mengingat perkataan Imam Junaid Al-Baidadi misalnya. Jangan percaya kepada orang yang kemudian bisa terbang. Atau bisa apa, bisa keluar api. Ya pesulap merah bisa masalahnya. Iya kan? Iya. Bisa Benar. Ya. Malah tukang santet malah dibully sama pesulap merah kan ya. Yang itu sakral versi orang primitif ya misalnya. Nah. Kata beliau seorang sufi itu tadi, bukan begitu cara mengukur wali, bukan yang terbang atau apa bersila lalu terbang di udara, bukan itu kan, bukan. Gimana? Tetapi mengukurnya, apakah amalia dia sesuai dengan ajaran sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Oh iya. Artinya ajaran sunnah, Al-Quran dan sunnah, pertama kita paham, maklumu minad din bid-darurah, sholat wajib. Ya. Kalau ada wali bilangnya sholat bil batin, ya. Tidak bil arkan, misalnya bil lisan. Itu jelas ya dia. Jelas itu perlu diragukan kewaliannya. Kalau gini Bu, dengan fenomena-fenomena yang terjadi di haul guru sekumpul ini ya. Guru sekumpul, kan itu jarang terjadi. Iya. Terus. Bagaimana misalnya orang berbondong-bondong ke sana, bertabarukan ke sana. Makanan gratis di mana-mana, bahkan kayaknya penginapan BBM dan segala macam. Itu tidak bisa menjadi ukuran beliau adalah seorang wali. Kalau bisa jadi. Tetapi ya? kita tidak bisa memastikan itu. Ya, karena kewalian memang tidak bisa dipastikan. Teorinya gimana? La ya'riful wali illal wali. Nah, itu kan. Lalu saya memastikan, oh itu wali. Oh saya wali berarti. Repot juga kan kalau pakai teori itu kan. Apa kata-kata itu. Tapi mungkin saja, sejauh saya mungkin saja ya. Karena juga jarang ya Bung. Karena begini juga, berbicara kewalian apa yang di luar nalar, artinya tidak bisa dijawab dengan nalar, bisa dijawab dengan intuisi. Ya. Habis Al-Jabiri dalam bukunya misalnya, ilmu itu dibagi lagi, ilmu Arab itu. Termasuk ilmu sufi, ilmu nahwu, ilmu kalam, itu ada pembagiannya dan alat analisisnya beda semua. Oh, tidak bisa. Cara mengukurnya beda. Benar. Gitu. Kalau logika tentunya dengan nalar. Kalau sufi tidak dengan nalar. Oh, tidak gitu. bisa berarti ya. Nah artinya bisa jadi dengan cara intuisi. Dan itu bukan. Contoh kita mimpi Kiai As'ad. Kiai bilang begini-begini. Bisa nilarar enggak? Kadang tidak bisa kan. Kiai bisa pecah dua. Secara akal masa bisa manusia pecah dua? Secara logika tidak bisa. Tidak bisa. Karena bukan alat analisis menggunakan itu bukan. Oh. Beda ilmu lah. Berarti di setiap nalar kritis itu yang logis dan semacamnya itu tidak bisa digunakan ke semua hal. Tidak bisa. Ada ambang batas di mana itu kita hanya sampai ke langit bagian kulit. Oh. Bagian isi kita tidak sampai kadang. Kamu sampai mana Bu? Wah, saya sudah lewat duanya. Ya. Artinya di bawah sini. Berarti yang bisa kita nilai adalah bahwa guru sekumpul itu adalah memang dikagumi orang. Itu adalah sebuah fakta ya. Ada manfaatnya terbukti. Ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya pasti jarang yang begitu. Tidak mungkin ya. Para wali songo ngapain ke kuburan kalau tidak ada berkahnya. Nah berkah ini tidak bisa dinalar dengan akalnya guru gemul, gak bisa. Dia harus pertama mengimani soal tabarruk. Bahwa itu sah secara agama Islam, baru dialami. Iya. Perlu ditanyakan, pernah gak mimpi seorang kiai atau wali atau nabi ke guru gemul? Percaya. Gak bisa kalau tidak percaya memang sulit. Karena alat analisisnya hanya satu itu. Benar. Beda segmen gitu. Beda zona, gak bisa. Gimana ini? Masa bisa dinalar? Gak bisa. Tidak mungkin. Contoh, tahu digoreng biar enak nih. Ya. Kita sedang bereksperimen. Dengan nalar apa dicicipin gitu. Udah bisa. Beda lah, caranya beda. Kamu berarti tidak pernah tahu nikmatnya rokok? Enggak. Itu. Enak Bu. Enak ya? Iya. Udah bisa dengan nalar ya? Enggak bisa dengan nalar, harus dirasakan itu. Iya. Wah, Bini tidak tahu Bu nikmatnya rokok.
karena analisisnya salah. Kayaknya sering mengharam-haramkan. Atau begini, tidak tahu bedanya furu dan usul. Ya, itu sudah kita Pokoknya jelaskan. semuanya usul gitu. Ya, itu sudah kita jelaskan panjang lebar, tapi sepertinya belum dapat hidayah. Itu di luar konteks kita, Bu. Mungkin cukup ya, Bung ya. Ya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali ya kawan Kayo. Banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari video ini. Apa? Oh ya. Dan juga sebelum saya tutup, terima kasih kepada Tanwirul Afkar sudah memberikan fasilitas, bukan memberikan, kita memaksa sebenarnya. Karena kan kita kakak kelas. Kita pernah berjasa di sini. Iya, jasa kita sangat besar di sini, Mas. Malam yaskur, gimana katanya? Ini kalau di Arab Iya, gimana? Malam yaskur linnas. Lam yaskur lillah ya. Cara adik kelas bersyukur ke kakak kelas, memberikan fasilitas. Ya, benar. Berarti sudah bersyukur kepada Allah. Gitu kan? Dan juga kita bersyukur dengan begini. Ini ada TA sekarang hadir. Kita juga mengapresiasi hadirnya ini kan. Karena menulis seperti ini sulit kalau tidak pernah ikut forum diskusi sidang pembahasan. Ya dan kan? Itu kita ajarkan secara temurun-temurun. Diajarkan. Hebat sekali. Dan juga kepada Mahatali ya. Lightingnya sudah dikasih minjem. Terima kasih lah Mahatali. Ya. Dan kawan-kawan, sebagai wujud balas budi kita, teman-teman KIO, silakan juga kunjungi web-webnya Mahatali, YouTube-nya Mahatali. Di sana yang pasti lebih banyak ilmu yang bisa kalian dapat. Kalau tadi itu kan masih sembarangan dalilnya. Sembarangan. Cuma memang penonton kita sudah hebat-hebat, bisa menyaring sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.